Selamat pagi. Selamat pagi Bapak-bapak. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari menjelang siang hari ini Dia boleh memberikan kita kekuatan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Inilah setiap rindu kami, Tuhan, pria-priamu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Inilah rindu setiap kita pria-prianya Tuhan. Dia boleh di tengah-tengah kita. Kita katakan seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu, memujimu. Ku menyembahmu, menyembahmu. Sama-sama kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin. Semuanya Tuhan, ya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Dia ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Kita puji Dia. Inilah segenap kerinduan kami, pria-priamu Tuhan. Kita membuka hati kami Bapa. Kita mau tinggikan namanya, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Haleluya. Puji Dia. Haleluya.
tinggikan dirimu. Haleluya. Kasih langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Puji Dia, kita angkat tangan kita. Haleluya, Yesus. Engkau adalah Allah yang layak disembah. Haleluya. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi setiap bumi. Amin. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Oleh anugerah Tuhan kami semua boleh hadir pada siang hari ini Tuhan. Pria-priamu ya Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan juga kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan memimpin ibadah ini dari permulaan tengah sampai selesainya. Ibadah ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Mari bekerjalah sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak-bapak. Haleluya. Ada amin? Kita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, mari bersama kita berjuang terus. Pria Pantai Kosta. Berdiri di hatiku, api Pantai Kosta, api Pantai Kosta.
Kita sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita bangkit berdiri kembali. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kemudian pujian ini kembali, bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita menaikkan pujian ini kembali dengan iman percaya kita katakan bagaikan tanah kering. Amin. Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku,
tengah-tengah kita. Biar kiranya firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi pegangan bagi setiap kehidupan kita, pria-pria Pantai Kosta di tempat ini. Sebagai laki-laki, kita boleh bertindak seperti laki-laki. Haleluya. Jadi saya minta dengan kasih untuk Bapak Tatang berdoa untuk firman. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Untuk penyertaan-Mu kepada kami ya Bapa, pria-pria-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hingga pada hari ini ya Bapa, ini semua karena kasih kemurahan yang lebih daripada hidup, kami boleh ada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah menaikkan pujian kami ya Bapa. Biar hanya bukan keluar dari mulut kami saja, tapi dengan hati kami menyanyi menaikkan pujian kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya semua ini berkenan kepada-Mu ya Bapa. Dan sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya boleh menjadi perenungan buat kami ya Tuhan. Bagaimana kami harus hidup sebagai pria-pria-Mu ya Bapa. Bagaimana kami sebagai laki-laki harus bersikap ya Bapa sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biar Tuhan kami mau memiliki hati yang lembut untuk ditaburi benih firman-Mu ya Bapa. Biar benih firman ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar boleh menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua pria-pria-Mu ya Bapa. Dan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini lebih lanjut kepada-Mu ya Tuhan. Kami sudah mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak-bapak. Saya silakan kepada hamba-Nya. Haleluya. Selamat berjumpa saudara yang komplia di wilayah Jakarta Barat Selatan. Wilayah Jakarta Barat ini baru dalam periode kepengurusan majelis daerah per tahun kemarin, hasil dari musyawarah daerah tahun lalu Mei 2022 dan sampai nanti 2027 lah berarti ya. Wilayah barat ini dimekarkan saudara ya, karena sudah terlampau banyak. Sudah ada, kemarin tercatat ada 69 penggembalaan yang dihitung ya. Dan 69 hamba Tuhan maksud saya, dengan penggembalaan yang ada yang double ya, ada yang punya 2, ada yang punya 3, sehingga diputuskan bahwa wilayah ini harus dimekarkan dengan tujuan supaya penjangkauannya bisa menjadi lebih luas. Maka muncullah wilayah barat selatan ini ya, tempat di mana bapak-bapak semua berkumpul ya, di khususnya di komisi wilayah pria Pelprik. Nah di wilayah barat selatan kita dikelompokkan di barat selatan itu membentang dari Mediterania Gajah Mada terus sampai sepanjang sebelah kiri dari Daan Mogot, terus sampai ke sebelum Kalideres
terus. Pokoknya sebelah kiri Daan Mogot, kalau saudara Daan Mogot itu mau ke Cengkareng, sebelah kiri sampai ke Kosambi, itu masuk wilayah barat selatan. Dan kita sebenarnya punya banyak teman saudara ya, karena di dalam wilayah kita itu ada 27 penggembalaan. 27. Jadi mungkin lain waktu teman-teman kita yang lain bisa dijangkau informasinya ya, sehingga kalau seandainya satu penggembalaan menyertakan satu pria saja, harusnya kita ada 27 orang saudara ya. Itu paling tidak 27 orang. Nah sekarang ini kan ada lebih dari 27 orang. Ya, nah puji Tuhan, pria-pria Pantai Kosta itu memang memainkan peranan yang sangat penting sekali di dalam misi Pantai Kosta. Ya. Memang tidak bisa disangkal bahwa perkembangan dari sebuah peradaban itu selalu pemain utamanya pria, paling banyak. Ya, 90% lebih itu pelakunya adalah pria setiap perkembangan peradaban. Tapi ketika wanita nanti masuk untuk menjadi, sebutlah pengelolanya, pria itu udah diam di situ. Ya, ya kan mungkin karena wanita jauh lebih galak kali ya, dan jauh lebih pintar mungkin mengelola. Ya. Kan wanita ini kan termasuk termasuk makhluk yang paling bisa saya katakan makhluk Tuhan yang paling kaya sudah di dunia ini. Ya. Karena semua uang pria kan ke wanita, ke istri. Yang cari uang pria, yang mengelola, yang memanfaatkannya, ya, itu wanita. Ya. Ya, umumnya seperti itu. Nah kalau saya melihat saudara, pria Pantai Kosta, khususnya ini pria Pantai Kosta, di dalam perkembangan misi di Pantai Kosta sendiri, saya tiba-tiba menjadi bersemangat dengan kata pria Pantai Kosta karena pemimpin pujian orientasinya semua Pantai Kosta, luar biasa. Memang harus begitu, saudaranya. Pria-pria kan banyak, ya, seleranya juga banyak. Nah, yang saya lihat itu adalah bahwa di dalam studi misiologi Pantai Kosta, pria-pria memang banyak memainkan peranan penting ya, di dalam masuknya Injil Tuhan, khususnya suara atau tema ke Pantai Kosta. Ya. Apa itu tema ke Pantai Kosta? Simpel sebenarnya, cuman berbahasa roh dan kemudian mendapatkan pengalaman dari kepenuhan Roh Kudus itu. Hanya itu sebenarnya. Tetapi lambat laun dalam perkembangannya, gerakan Pantai Kosta, gereja Pantai Kosta, waktu itu belum ada nama GBDI, baru ada nama PGNI namanya, Pengser Kemente in Nederlands Inti, PGNI disingkat. Nanti baru tahun 24 baru ada, baru tahun 42 baru kemudian kata GBDI itu muncul, mengganti lafalnya orang Belanda ya, dengan kata Pengser Kemente diganti GBDI. Jadi GBDI baru muncul itu baru 42. Tapi dari 24 sampai 42 itu sudah dikenal dengan PGNI ya, Pengser Kemente. Nah, di dalam perkembangannya Bapak Ibu saudara saya ada ibu ya, bapak-bapak. Ya, biasa saya kalau udah bicara itu ada multi gender. Ya, ini sekarang bapak-bapak semuanya. Boleh dikatakan bahwa orang-orang GBDI, saya sebut kata itu walaupun tadi kata itu baru dikenal tahun 42 ya. Tapi sebutlah mau PGNI kayak sebenarnya itu kan GBDI juga, hanya ganti baju istilahnya gitu ya, ganti nama saja. Tapi orang-orangnya semangatnya sama.
Jadi saya sebut saja kata GBDI itu untuk menyebut kelompok yang memang dari tahun 24 sudah terbentuk. Lambat laun, seiring dengan waktu, tidak sama lagi semangat dari kepantekostaan pada orang-orang GBD ini seperti periode-periode sebelumnya. Periode yang paling kuat, sebutlah yang paling kuat, itu hanya ditulis dari tahun 24 itu sampai tahun 73. Itu periode yang paling kuat. Tapi setelah itu seperti sudah mulai terus melemah. Apalagi ketika munculnya gerakan karismatik. Nah, pertanyaannya, mengapa? Studi yang telah dilakukan oleh banyak orang, baik dari tokoh-tokoh di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka berkata bahwa rata-rata penyakit lama di dalam Alkitab muncul. Apa itu penyakit lama? Cuek. Pria-pria ini tidak berdiri lagi seperti pria. Begitulah kira-kira. Sama seperti yang pernah Paulus ucapkan kepada jemaat di Korintus. Itu kan ayat yang paling dikenal, ya. Dan karena tema diberikan kepada saya, orientasinya ke sana. Kita bukalah ayat itu ya. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Mungkin saudara pikir ayat ini terlampau biasa kita dengar. Apakah memang ada pesan-pesan yang khusus banget? Atau jangan-jangan ini hanya pesan kontekstual saja, artinya hanya untuk orang-orang Korintus saja? Karena di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, disinilah Paulus berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lalu yang dibicarakan oleh Paulus memang bukan hanya laki-laki di dalam kelompok komunitas orang-orang Korintus, atau setidaknya seluruh Akhaya. Ya, karena Korintus adalah kota yang cukup besar di dalam provinsi Akhaya. Tetapi karena Paulus melihat rata-rata laki-laki ini, pria-pria ini, rupanya pada masa itu ya, sudah terlanjur cuek jikalau sudah mendapatkan sesuatu. Gitu. Sebutlah untuk pertama, mereka menggebu sekali untuk mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu. Tapi ketika sudah mendapatkan sesuatu dan kemudian banyak sudah dibagi-bagi, diserahkanlah tugas-tugas itu kepada orang lain. Wanita mungkin masuk di situ. Ya memang ada banyak wanita juga yang Alkitab ceritakan. Sehingga tidak sama lagi semangat, visi dari para pria-pria ini seperti ketika kegiatan itu dimulai. Nah, ini yang disebut penyakit lama. Sehingga di dalam kepantekostaan suasananya sama, sudah. Ya. Rasanya tidak jauh beda. Mengapa dari tahun 24 sampai tahun 73 begitu gencarnya? Boleh dikatakan pengalaman-pengalaman Pantekosta masih bisa dilihat. Bahkan sebenarnya sampai dengan tahun 85, karena saya masih bisa melihat ya, beberapa hal dari pengalaman-pengalaman Pantekosta. Seperti orang melihat ada api yang berjalan di atap gereja. Itu masih bisa dilihat sampai 85. Yang saya sendiri tahu. Orang menyangka kebakaran, tetapi tidak ada kemudian bagian yang termakan api. Api hanya di situ-situ aja. Ya. Biasakan kalau api yang membakar materi, kan api itu akan jalan, akan pindah ke tempat lain. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang dibakar, kan dia akan cari bahan yang bisa dia makan. Tapi itu api di situ-situ aja, tidak mati, tidak ada materi yang berkurang, ya tidak ada materi-materi kayu atau apa yang menyusup, sehingga orang melihat menjadi aneh.
Pengalaman itu sedikitnya masih bisa dilihat saudara, bahkan sampai tahun 85. Pengalaman yang sama seperti yang diceritakan Kisah Rasul pasal 2. Tapi rupanya secara umum, apa yang pernah menjadi kekhawatiran Paulus, yang kemudian disebut sebagai penyakit lama, penyakit lama orang-orang Pantekosta, dan secara khusus pria Pantekosta. Karena bukan karena status kepriaan kita, tapi di dalam, tadi saya sudah katakan, di dalam sejarah perkembangan peradaban, hampir laki-laki mengambil peran di situ. Jarang ada wanita, sudah. Nanti kalau sudah mapan wanita masuk, baru dia akan makin baik. Tapi yang berjuang, yang meraih sesuatu, yang merebut sesuatu, kebanyakan laki-laki. Ada sih pria, wanita-wanita perkasa juga ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak laki-laki. Nah, ketika kemudian dunia pekabaran Injil sudah mulai diguncang, sudah pada masa Paulus, sudah mulai diguncang oleh pemikiran-pemikiran baru yang sebenarnya tidak betul-betul baru. Pemikiran-pemikiran yang ingin mencari jawab tentang keabadian, tentang kebahagiaan. Itu sudah dicetuskan oleh filsuf-filsuf yang beken, nama-nama yang saya rasa saudara kenal seperti Plato, Aristoteles. Itu sudah sejak dari abad 4 sebelum Masehi. Belum perjanjian baru, saudara, belum Yesus datang itu. Mereka sudah ada jauh sebelum Yesus datang. Ketiga filsuf yang sangat tersohor ini, ya, Sokrates yang pertama, lalu kemudian Plato dan Aristoteles. Itu jauh sebelum Yesus ada, mereka sudah menancapkan pengajarannya dari mulai abad 4 sebelum Masehi sampai abad 3 sebelum Masehi. Yesus baru datang itu memulai abad Masehi. Pemikiran-pemikiran ini sudah datang, sudah ada paling sedikit 3 abad lah, saudara, sebelum kedatangan Yesus. Dan pengaruhnya, saya katakan luar biasa. Sebab apa yang dirumuskan oleh ketiga filsuf besar ini mempengaruhi Injil, mempengaruhi ajaran-ajaran para rasul, sehingga tumbuhlah ajaran-ajaran yang humanis pada periode kemesiasan Yesus. Jadi dari abad 3 sebelum Masehi, ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh 3 filsuf besar ini merembes kemudian ke dalam pengajaran-pengajaran Alkitab. Merembes begitu rupa, saudara, sampai akhirnya pada periode Yesus datang, Injil yang Yesus beritakan rupanya sudah mulai ditentang karena mereka sudah punya teori baru. Sebutlah itu teori pembaruan Taurat dengan pemikiran-pemikiran para filsuf. Apalagi ketika Yesus sudah meninggalkan dunia ini, pelayanan kemudian dipercayakan kepada rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus. Perkembangan ajaran dalam perjanjian lama yang sudah ternodai dengan pemikiran-pemikiran filsafat ini makin menjadi-jadi, sudah. Sehingga kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, di dalam kisah-kisah para rasul, Rasul Yesus Kristus, tidak hanya Rasul Paulus, Rasul Yesus Kristus, dari murid-murid Yesus, dialah kemudian mereka lah disebut menjadi Rasul Yesus Kristus. Paulus menambahkan bilangan dari Rasul Yesus Kristus, selalu melalui benturan terhadap ajaran-ajaran pembaruan ini. Dan yang heran adalah yang tampak termasuk dari ayat-ayat kekhawatiran Paulus ini, laki-laki yang tadinya diharapkan dapat melawan, dapat menandingi, dapat mengalahkan, mengusir, gitu, menghancurkan ajaran-ajaran yang sudah terkontaminasi, itu malah terkesan
cuek. Ya biar aja lah, toh mereka akan ngerti nanti. Ya. Mungkin ada orientasi di mana pria-pria pada masa itu merasa bahwa kedewasaan berpikirlah yang nanti akan menentukan seseorang untuk memilih jalannya yang benar. Tapi kalau ditelusuri di dalam sejarah gereja, apa yang dipikirkan oleh banyak pria, kedewasaan berpikir, nanti yang akan membuat seseorang memutuskan mana yang benar, mana yang baik. Justru itu yang tidak terjadi. Ya, dunia seperti sudah dirasuk betul oleh pengajaran-pengajaran seputar Injil-Injil pembaruan yang mengutamakan tentang keabadian, kebahagiaan. Nah, pertanyaannya, apakah Injil tidak menyinggung hal itu? Oh iya, Injil menyinggung tentang keabadian. Judulnya adalah hidup kekal. Kan begitu. Injil juga punya tema yang diangkat oleh Injil pembaharuan dengan kata kebahagiaan. Injil yang murni punya temanya, yaitu sukacita dalam Kristus. Ada. Tapi mengapa kemudian tampak menjadi berbeda? Apa yang membedakan antara Injil murni dengan sebutlah Injil pembaruan, yang sebetulnya Injil kontaminasi? Temanya sama. Injil murni mengangkat tema tentang kekekalan, Injil pembaruan keabadian. Injil murni mengangkat tema tentang sukacita dalam Kristus, sukacita dalam Roh. Injil pembaruan, Injil kontaminasi mengangkat tema kebahagiaan atau keutamaan hidup. Mungkin dari segi ajaran, dari segi dalil susah dibedakan. Seperti membedakan lalang dengan gandum ketika masih kecil, masih pendek dia. Lalu harus tunggu dia besar, baru kelihatan bedanya. Karena bedanya kalau gandum makin tinggi dia akan makin menunduk. Kalau lalang makin tinggi dia akan tegak terus, saudara. Baru bisa dibedakan tuh setelah periode sekian lama. Tapi ketika masih kecil kan sama-sama tegak semua. Bahkan tidak bisa dibedakan gitu. Karena warnanya pun sama. Nanti ketika sudah mulai musim tuai, gandum juga bisa dibedakan perbedaan warnanya dengan lalang. Gandum sudah lebih menguning, nggak lagi hijau pekat, gitu. Menguning dia. Jadi menunduk dan warnanya menguning. Orang-orang tua kan begitu ya. Makin lama makin nunduk dan kulit sudah kuning-kuning gitu ya. Belum tambah sakit kuning lagi. Jangan-jangan sudah sampai ke situ juga ini pengertian rohani gitu. Ya, mudah-mudahan enggak juga lah ya. Tapi sudah bisa dibedakan. Ketika masih pendek, masih kecil dia sulit dibedakan. Begitu juga sulit membedakan antara pengajaran Injil yang murni dengan Injil pembaruan, atau sebenarnya lebih tepat Injil terkontaminasi. Injil murni bicara kekekalan, Injil pembaruan bicara keabadian. Cuma tajuknya aja yang beda. Apakah intinya sama? Kira-kira Injil murni bicara soal sukacita dalam Roh. Injil pembaruan bicara soal keutamaan hidup atau kebahagiaan. Itu masalah judul doang. Gitu. Tapi betulkah hanya masalah judul? Isinya beda, saudara. Beda ternyata. Karena pertama yang jelas tidak ada pada Injil pembaruan adalah faktor Yesus Kristus. Itu jelas tidak ada. Kalau apa yang kemudian diusung, yang kemudian disebarkan oleh Injil pembaruan, itu bicara meraih dari keabadian dan keutamaan hidup. Itu caranya menjauhkan diri dari keduniawian. Tidak perlu kemudian harus bersoal jawab dengan orang-orang yang beda pikiran. Tapi orang-orang yang baru, yang belum ngerti apa-apa, itu yang kemudian harus dicekokin. Mereka kerjanya masif sekali. Bayangkan, Injil yang murni konfrontasi. Dengan tajuk apalagi misalkan mesianisme, mesianisasi. Dengan tajuk sekarang kristenisasi. Cenderung untuk konfrontir. Wah, itu gak benar,
itu sesat. Nah, itu Injil yang murni itu, ciri-ciri. Injil pembaruan sudah dicekokin. Hindari perdebatan. Kalau yang sudah punya konsep yang beda, gak usah diladenin. Coba ya. Mereka minggir sudah. Maka mungkin gara-gara itu laki-laki ini pada bosan kali pada masa itu. Pertama gak ketemu lawan, mau meluruskan Injil juga susah sekali. Loyo lah laki-laki akhirnya. Bukan loyo karena penyakit ini, loyo karena dibawa oleh situasi. Loyo karena gak biasa dengan perang urat saraf. Biasanya adalah perang konfrontasi. Oh soal gitu sudahlah, saya rasa laki-laki tetap laki-laki gitu. Tidak ada kan laki-laki yang kemudian dimarahi, kalau dibilang, aduh kamu kasar, gitu kan tidak ada ya. Ya itu kan bukan laki-laki sudah. Tapi ketika di dalam lapangan pemberitaan Injil, lapangan misi, mungkin orang pria-pria dari Injil sepenuh, dari Injil yang murni, sudah seperti kehilangan cara untuk menghadapi kelompok dari Injil pembaruan yang memang dari awal dicekokin, minggir, kalau ada perdebatan minggir, gak usah. Nanti kita baru akan tancapkan ajaran kita itu di kelas-kelas. Kalau perlu datangi rumah-rumah. Itu cara mereka berdua. Dengan ini saudara tahu strategi mereka. Kumpulkan aja 3-4 orang. Lihat apakah mereka mau terima ataukah mereka ada gelagat ngelawan. Ngelawan pulang. Tapi kalau mau terima baru cekokin di sana. Itulah strategi dari Injil pembaruan. Judulnya mirip, tetapi faktor Yesusnya tidak ada. Nah, Paulus melihat ini sebagai satu ancaman serius, saudara. Maka ketika Paulus berkata, berdirilah teguh, kita baca lagi 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Paulus bukan mengajak pria-pria pada masa itu untuk siap berkonfrontasi, saudara. Bukan. Tetapi dengan jelas dikatakan berdirilah dengan teguh dalam iman. Sebab bisa saja ketika mulai muncul satu semangat cuek, karena gak ada lawan nih. Saya mau meyakinkan, mau meluruskan Injil juga orang menghindar. Kita cuek. Tahu-tahu 1-2 periode anggota rumah mereka, anggota entah anak-anak entah istri, ngomong sudah lain. Ngomong dari firman Tuhan kok sudah lain konsepnya. Lama-lama laki-laki terpengaruh. Ya, apalagi suara ratu dalam rumah. Gitu kan. Laki-laki sih laki-laki. Tapi kalau sudah ada suara ratu di rumah, sudah kan bisa lain cerita itu. Ya, saya rasa bapak-bapak punya pengalaman sendiri-sendiri lah itu. Ya. Lama-lama hilang sudah. Jadi pendeknya pelan-pelan secara empiris dari waktu ke waktu justru Injil pembaruan lebih kuat dari Injil murni. Kerjanya masif sekali. Tidak suka konfrontasi, hanya mengincar sharing-sharing saja, 2-3 orang. Tapi dari situ nanti mereka akan sharing lagi dengan teman-teman mereka. Lama-lama makin kuat saudara, sehingga pelan-pelan tanpa disadari iman yang teguh yang berdiri di atas Injil sepenuh hilang. Itulah kenapa makanya Paulus perlu mengangkat suara peringatan. Ini bukan suara untuk membuat laki-laki siap untuk adu jotos, untuk berkonfrontasi, bukan. Kalau soal konfrontasi tahulah, Paulus sudah laki-laki, sudah. Ya. Saya rasa nggak perlu dinasehati, kecuali orang yang sudah mau pindah kodrat aja. Ya, udah capek jadi laki-laki kali. Ya, tapi di sini nggak ada yang capek jadi laki-laki, saudara. Mau coba-coba kira-kira kalau bukan laki-laki kayak apa, begitu. Nah, di sini nggak lah, tapi maksudnya nggak tahu juga maksud saya gitu ya.
Tapi yang Paulus tuliskan ini sebagai satu suara peringatan. Dan ini harus menjadi suara peringatan secara pribadi bagi saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian. Masihkah kita berdiri teguh di dalam iman dari Injil sepenuhnya? Masihkah kita mempertahankan semua pekerjaan Kristuslah yang memungkinkan kita ada sampai hari ini? Termasuk kita bisa selamat, kita bisa mengenal persekutuan, diajar dalam satu gereja lokal. Bukan gereja lokal yang menyelamatkan saudara, Injil sepenuh yang menyelamatkan kita. Gereja lokal itu adalah tempat yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk dibentuk pribadi anak Tuhan. Perlu dibentuk dia sebagai pengikut Tuhan. Perlu dibentuk dia berdasarkan firman Allah. Bagaimana cara hidup sesuai kehendak Tuhan. Itu gereja yang mengambil peran di sana. Tapi untuk selamat hanya Yesus saja. Nah, sebisa mungkin di dalam nafas dari suara peringatan Paulus ini, kiranya saya pun dapat mengajak bapak-bapak sekalian. Sebutlah saya datang juga dengan satu ajakan. Saya juga tidak mau memaksa. Tapi seperti yang Paulus juga katakan, mengajak kita semua bapak-bapak untuk tetap teguh di dalam iman dan menjaga paling tidak gerbong rumah Anda semua harus tetap di dalam satu suara Injil sepenuhnya. Jangan nanti suami percaya lain, istri percaya lain, anak-anak percaya lain. Dari sudut pandang suara peringatan Paulus, maka kita bukan lagi laki-laki kalau sudah begitu. Itu maksudnya. Status mungkin masih kepala rumah tangga, ya. Status mungkin masih pria, tapi sudah bukan laki-laki. Kenapa? Karena dianggap tidak tegas dalam membela iman, tidak tegas dalam memperjuangkan iman. Karena kalimat pertama yang muncul di ayat 13 itu adalah kalimat itu. Kita baca lagi, sudah. Ayat 13. 1 Korintus 16 ini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Lalu bersikap sebagai laki-laki. Di mana kelaki-lakiannya? Adalah seorang yang secara kodrat harus menjaga gerbong rumahnya sendiri. Istrinya, anak-anaknya. Sebetulnya laki-laki ini mungkin susah dibuat kalah, tapi gampang untuk ngalah. Iya, ya. Ngalah itu dengan ratu di rumah kita. Nah, gitulah ceritanya. Peran ratu juga sentral rumahnya kan, sudah. Maka jangan sampai kita kemudian terasa ada cuekan, terserah mau bikin apa. Bukan itu laki-laki, sudah. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan Injil sepenuh. Karena orientasi Paulus kan itu. Satu rumah sudah tidak kuat lagi di dalam iman Injil sepenuh. Maka itu kan berarti sudah merupakan kehancuran dari satu tiang gereja. Coba saudara bayangkan. Kita seringkali menghitung sekarang pertumbuhan jemaat itu pakai kakak. Jemaat berapa kakak? 20 kakak. Itu kan artinya 20 rumah. Satu rumah sudah tidak lagi konsisten di dalam iman dari Injil sepenuh. Itu harganya bukan cuma satu lagi, harganya bisa 4 nyawa, 5 nyawa. Nah, hati-hati. Kelihatannya cuma kehilangan satu kakak, iya, tapi jiwanya, personnya bisa lebih dari satu. Nah, itu sebenarnya yang harus diantisipasi, saudara, yang juga sekiranya menjadi gairah antisipasi dari bapak-bapak sekalian, dari kita. Apa yang saudara dapat dari gembala kita masing-masing, ya percayalah itu memang masih ada di dalam orientasi gereja Pantai Kosta di Indonesia. Sebab kalau
ada seorang gembala GPDI tidak lagi mengajarkan GPDI, mungkin ceritanya jadi lain. Ya. Tentu ada kebijakan tentu dari organisasi untuk itu. Tapi apa yang saudara terima dari gembala-gembala jemaat? Apa yang saudara terima bahkan dari, kalau gembala dari guru-gurunya? Apa yang kita terima sampai hari ini masih dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Yesus sebagai satu kebenaran, saudara. Bukan karena kita hanya ingin cari yang paling menyenangkan dan paling menguntungkan. Kalau Injil tadi, Injil yang murni, harus diperhadapkan dengan Injil pembaruan. Sebutlah temanya adalah tentang kekekalan. Injil sepenuh mengangkat tema kekekalan. Injil pembaruan mengangkat tentang keabadian. Di dalam Injil pembaruan tidak ada Kristus di sana. Lalu dengan cara apa ya keabadian itu? Ya menenangkan diri saja, menjauhkan dosa. Termasuk tadi, kalau kamu berani menghindar dari pertentangan-pertentangan agama, tapi bahkan bisa mengubah konsep pikir orang lain, pindah dia pikirannya dari konsep yang awal menjadi konsep yang baru, atau mau menerima konsep Injil pembaruan, maka itu sudah dianggap saudara sebagai kegiatan mulia yang nanti upahnya ada pada keabadian. Coba ya. Dari mana rumusnya? Alkitab dengan tegas bahwa hanya yang terima Yesus dia selamat dan hidup kekal. Kan cuma itu. Tapi karena dunia peradaban itu selalu memilih mana yang menyenangkan, belum tentu mana yang benar. Maka ini harus jadi perhatian serius. Yang menyenangkan, mana yang aman, belum tentu mana yang benar. Maka khotbah-khotbah sekarang, saudara harus hati-hati. Ini kalau sudah bicara berkat, menyenangkan. Gitu. Apalagi secara perhitungan mungkin, memberikan keuntungan. Ada perhitungannya. Wah, kalau saya modal sekian, lalu kemudian saya dapat sekian. Wah, ini enak nih ikut Tuhan. Saudara, ikut Tuhan itu bukan berjudi. Bukan berjudi. Ikut Tuhan itu penyerahan hidup, bukan berjudi. Kalau berjudi, saudara nggak berani menyerahkannya semua, termasuk nyawa saudara nggak akan mungkin serahkan. Tapi kalau ikut Tuhan, maka Alkitab harus berkata, jangan takut kehilangan nyawa, maka kau akan mendapatkan nyawa. Maka apa tugas kita, saudara, supaya kita dapat disebut sebagai laki-laki dan tetap kuat? Paling tidak, jagalah gerbong dari rumah saudara ini tetap berdiri di atas iman dari Injil sepenuh, sama seperti yang engkau yakini sampai dengan hari ini. Saya selalu berdoa khusus buat anak saya. Anak saya tinggal di luar, saudara, di satu negara yang free thinkers orang bilang. Kalau sudah berdiskusi dengan saya, tanya ayat-ayat sesuatu, ya, satu ayat dia tanya kepada saya pancing dia, menurut Bung bagaimana? Saya panggil anak saya Bung. Menurut Bung bagaimana? Saya sengaja supaya saya ingin tahu sejauh mana dia bisa memahami ayat-ayat itu sebelum saya berikan pandangan. Menakutkan, saudara. Jujur saja, menakutkan. Orientasinya itu bisa berbeda sama sekali. Kenapa? Ya karena lingkungan, dunianya tinggal di antara orang-orang pemikir bebas istilahnya, yang bukan mencari Kristus, tetapi mencari keuntungannya dulu, segi amannya dulu. Sama seperti yang disuarakan oleh Abraham Maslow. Kalau kita sudah aman, kita sudah safe, kita mau bikin apa aja bisa. Tapi kalau kita sendiri masih khawatir, masih takut, kita mau bikin sesuatu nggak maksimal. Kenapa? Ya masih khawatir. Ya. Sama seperti kita mau nyelamatin orang dari banjir, kita mikir rumah kita banjir nggak? Gitu. Tapi kalau kita sudah aman, kita safe, maka secara hierarkis kebutuhan
Kita bisa melakukan apa saja. Itu pemikir-pemikir bebas menancapkan pikiran seperti itu. Udah pastikan aja bahwa hidupmu aman. Dari mana aman? Kamu investasi rohani. Artinya kalau banyak kita menangkan orang, bukan menangkan ke Tuhan ini, tapi menangkan ke konsep dia. Itu sudah mereka sebut sebagai investasi rohani. Pertanyaannya, bukankah strategi seperti itu gereja yang punya dari awal? Bukankah strategi itu orang-orang Kristen pengikut Yesus yang dari awal sudah punya? Kalau perlu jalan dari rumah ke rumah, rebut mereka untuk Yesus, persekutukan mereka dengan teman-teman satu iman. Itu kan strategi itu gereja mula-mula yang punya. Kenapa sekarang malah mereka yang punya? Kita jadi takut. Kita nggak tahu anak-anak kita sudah belajar apa. Di gerejanya mungkin, sudahlah, mereka udah dewasa. Dalam sudut pandang Paulus, kita bukan laki-laki kalau sudah begitu. Mungkin sudah pikir, anak udah besar. Ya. Anak sudah punya pertimbangannya sendiri. Betul. Tapi karena kita adalah kepala rumah tangga, dan Paulus sangat concern sekali selalu dengan rumah-rumah, bukan hanya rumah ibadatnya, tapi rumah-rumah jemaat. Kenapa dia datangi selalu itu? Dia kumpulkan mulai dari suami, istri, anak. Itu strategi Paulus dalam misi. Kalau saudara mau tahu. Nah, kadang-kadang kita biarkan. Kita berdiri di atas kebenaran firman. Kita nggak tahu apakah istri dan anak-anak kita juga melakukan hal yang sama. Oh aman Pak, karena kan gereja juga saya bawa nih. Oke, kalau istri mungkin masih sama-sama lah ya. Tapi anak-anak mana? Kadang juga sudah bapak sama ibu sudah ke gereja lain, anak ke gereja lain. Kalau masih di satu gereja yang Injil sepenuh masih nggak apa-apa, sudah. Tapi kalau sudah ajarannya sudah berbeda, apakah kita memang dapat mengawasinya? Itu yang ditakutkan Paulus, makanya dia bilang berdiri sebagai laki-laki. Kelaki-lakian itu bukan status untuk diperlihatkan orang, dibuktikan orang, tapi laki-laki dalam pengertian konsep PL, kepala rumah tangga, harus menjamin keselamatan juga. Artinya menjamin dari diperolehnya keselamatan untuk seisi rumahnya. Itu tugas bapak-bapak dari perjanjian lama. Kalau saya uraikan panjang lagi nanti khotbah saya, saudara. Mungkin kalau di seri baru, tinggal nanti ketua pelpritnya aja ya. Sering-sering telepon saya jadinya. Dari konsep PL begitu. Tuhan bilang kepada Musa, nih katakan kepada segenap orang Israel. Siapa orang Israel dimaksud? Kepala rumah tangga. Suruh mereka mengucapkan ini. Seisi rumah. Kumpulkan seisi rumah, anak-anak segala macam. Ucapkan hal ini. Itu diturunkan, saudara. Allah menurunkannya kepada Musa. Musa menurunkan kepada kepala rumah tangga menurunkannya kepada gerbong rumahnya. Itu konsep perjanjian lama. Nah, apa yang Paulus kemudian angkat dengan kata jadi laki-laki, itu konsep itu yang mau diusung. Bukan ngajak konfrontir, bukan. Tapi karena di dalam perjanjian lama, laki-laki harus menjamin apa yang diyakininya harus menjadi keyakinan satu rumah. Setuju, saudara? Apa yang saudara yakini itu harus menjadi keyakinan seisi rumah. Makanya lihat konsep PL ketika Yosua juga berkata, aku dan seisi rumahku, aku hanya beribadah kepada Tuhan. Itu konsep PL. Gitu. Dan Paulus pun juga datang ke seisi rumah, memenangkan seisi rumah. Laki-laki baru bisa disebut laki-laki kalau dia menjamin bahwa seisi rumahnya dapat meyakini apa yang juga kita yakini. Bapak-bapak sekalian, Tuhan memberkati kita ya. Sehingga PR kita cukup besar ya. Jadi jangan laki-laki itu berarti ngajak beradu. Saya yang paling benar, you salah. Bukan
Ingat tuh saudara, lawan-lawan kita yang tadi saya sebut dengan Injil pembaruan tadi, itu kerjanya smooth, masif, nggak kelihatan, malah jauh menjauhkan diri dari konfrontasi. Maka sekarang kita juga harus cari cara menginjil, tidak harus konfrontasi, menginjil tidak harus nudik-nudik, jusalah yang benar kita. Enggak, nanti kita malah nggak diterima, saudara. Malah yang diterima nanti Injil pembaruan, Injil terkontaminasi tadi. Kita yang rugi. Saudara berhadapan dengan anak-anak saudara. Anak-anak sekarang juga punya kemauan dan bahkan punya tekad dan nekat. Kita marahi anak-anak kita, kabur dia. Apalagi anak-anak cowok. Kita marahin, malah justru dia akan simpan akar pahit nanti. Laki-laki bukan berarti saudara mengajak konfrontasi terhadap seisi rumah, tidak. Tapi laki-laki saudara harus cari cara sebagai kepala rumah tangga untuk menguasai seisi rumahmu dan memegangnya, mengendalikan seisi rumah saudara, supaya apa yang saudara yakini juga menjadi keyakinan mereka. Tuhan mengirim kita, Bapak-Bapak sekalian. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian lagu lama. Lagu Ku Mau Hidup Seturut Kehendak Tuhan. Bisa? Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ini lagu Baxter juga. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan lebih mulia atau lebih mahal dari menjaga keyakinan seluruh anggota rumah kita. PR kita bukan hanya iman kita saja. PR kita adalah iman seisi rumah kita. Kita bertanggung jawab karena kita kepala rumah tangga. Itulah yang Allah inginkan. Kepada Musa pun diteruskan. Kepala rumah tangga harus mengajar seisi rumahnya. Kepala rumah tangga harus mengajar istri dan anak-anaknya. Itu perintah perjanjian lama, saudara. Maka saya percaya kalau kita melakukan itu seperti seorang laki-laki, dan memang inilah bukti kelaki-lakian kita. Kita bertanggung jawab terhadap seisi rumah kita. Saya percaya Allah melihat ketulusan kita. Itulah cara kita membalas kasih Tuhan, membalas keselamatan yang Tuhan beri
Mungkin saudara berkata, susah saya menginjil ke banyak orang. Rumah kita jaga, saudara. Seluruh anggota rumah kita jaga untuk punya keyakinan yang sama. Itu pun sudah penginjilan. Itu pun sudah misi. Maka mari Bapak-bapak, dengan semangat seperti yang Paulus katakan, kita beri hidup ini untuk Tuhan dan untuk keluarga yang kita kasih, supaya mereka tetap ada di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya minta nanti Pak Tatang dari GPD Ketapang untuk berdoa. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku membalas kasih-Nya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau saat yang indah ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Kami boleh kembali mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami boleh sudah dengar boleh menjadi rema dan kehidupan kami Tuhan. Kami sebagai pria-pria, kami sebagai kepala rumah tangga Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat akal budi untuk kami menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Banyak boleh memenangkan jiwa-jiwa Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada siang ini Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu dimanapun hamba ini berada Tuhan. Nama Tuhan yang dipuji tinggikan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kami sudah terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat pelayanan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Hanil Yosua. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dan kedua. Kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berlindung padanya. Tuhan.
saya serahkan ke Bapak Pendeta Alfa. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan hari ini. Setelah saya dilantik sebagai Ketua PLP Jakarta Barat Selatan, baru inilah pertama kita menyelenggarakan ibadah PLP Jakarta Barat Selatan. Ini juga semua bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan, bukan karena saya. Saya hanya melaksanakan tugas dan kewajiban saya, tapi Tuhan yang memilih Bapak-bapak semua untuk hadir pada kesempatan hari ini dalam ibadah PLP Jakarta Barat Selatan. Dan terima kasih juga atas dukungan Ketua Wilayah GPDI Jakarta Barat Selatan, Bapak Pendeta Hanim. Dan terima kasih juga untuk dukungan Bapak Pendeta Yepta sebagai gembala di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dan membalas segala apa yang sudah diberikan. Khususnya spesial buat pelayanan pria Pantai Kosta Jakarta Barat Selatan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan program kami sudah akan berjalan bulan Mei, bulan 7, bulan 9, dan bulan 11 tahun 2023. Bulan 12 kita kosongkan karena semua masing-masing gereja sudah repot dengan Natal di tempat masing-masing. Mungkin itu saja. Saya juga berharap Bapak-bapak sekalian bisa hadir pada bulan Mei yang akan datang. Untuk tempat nanti menyusul, saya beritahukan di grup. Dan saya minta untuk kesediaannya mendukung program PLP Jakarta Barat Selatan, dan ini kita lakukan semua untuk kemudian perusahaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga buat Pak Tatang untuk kehadirannya, Bapak Jasper dari GPDI Kedoya, dan yang lain mungkin yang belum kenal sama saya juga belum kenal karena baru bertemu hari ini pertama kali. Dan terima kasih juga untuk pelayanan musik. Ini spesial pemain musik dan WL untuk pelayanan PLP Jakarta Barat Selatan. Kalau saudara ingin bergabung menjadi WL, menjadi singer, silakan untuk ikut bersama-sama melayani PLP Jakarta Barat Selatan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya minta dengan kasih Ketua Wilayah untuk menutup ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Sekalian doa berkat. Mari kita berdiri semua. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik, siang yang baik. Kami dapat berkumpul, walau baru perdana kami melakukannya. Pertemuan persekutuan dari pria-pria Pantai Kosta di Gereja Pantai Kosta untuk wilayah Jakarta Barat bagian selatan ini. Tuhan tolong kami supaya kegiatan ini akan diagendakan secara rutin untuk memperkuat persaudaraan antara pria-pria Pantai Kosta di jajaran GPDI khususnya untuk wilayah Jakarta Barat Selatan, supaya tampak kembali kekuatan dari misi, dari pengajaran Injil sepenuh. Kalau dulu pernah begitu mempengaruhi dunia, kami ingin dengan pertolongan Tuhan kekuatan itu akan muncul kembali, memperkuat rumah tangga jemaat, memperkuat Injil sepenuh dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, memperkuat pemberitaan firman Tuhan di dalam pengajaran Pantai Kosta. Tuhan pakai kami, walaupun kami masih terbilang sedikit, tapi kami masih mempunyai teman-teman yang banyak sebenarnya. Ada 27 penggembalaan di wilayah ini ya Tuhan. Dan kami minta Engkau bekerja pribadi lepas pribadi, pria-pria Pantai Kosta
di barat selatan ini akan terus nanti akan mempengaruhi lingkungan, dan akhirnya dunia kembali ditaklukkan ke dalam Injil sepenuh, khususnya di dalam pengajaran Pantekosta. Dengan kuasa Pantekosta dikembalikan lagi seperti dahulu kala. Berkati ya Tuhan, komisi wilayah, pengurus dari ketua, sekretaris, bendahara Tuhan, tolong Tuhan urapi supaya mereka dapat membina pria-pria Pantekosta di wilayah Barat Selatan, Jakarta Barat Selatan, untuk selalu memberikan kehidupan mereka sebaik-baiknya kepada Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan jagai kami di dalam perjalanan-perjalanan. Mungkin ada yang berpergian, berlibur. Tuhan beserta, hindarkan dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Kami tiba dengan sukacita, dengan selamat dari Tuhan di tempat-tempat tujuan ini. Maka Bapak-bapak sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya berkata, amin. Sama-sama kita. Puji Tuhan. Waduh, mantap ini dedek potnya ini. Tuhan Orang jauh nih, orang jauh. Oh, jadi ini yang arah ke sana berarti ya? Iya, Ya? iya, betul. Tuhan berkati. Bukan, yang Tuhan berkati. Jadi Daan Mogot ke arah Selipi. Iya, yang pinggir kali ke sana deh ya. Iya, itu yang barat selatan tuh. Ada berapa arahnya? 27 pengembalaan. Ya pasti nanti lebih banyak lagi lah. Pastilah. Ini kan baru perdana kan? Iya, nih, baru makanya perdana. saya kalau 2 minggu sekali kan biasa di sini. Iya, benar. Biasa maksudnya. Asing ya, ntar ke depannya lah. Iya, teman-teman Soho kan, teman-teman Soho kan Soho masuk sini juga. Iya. Ntar ke depannya pasti